Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kali ini Bunda akan bahas tentang materi sistem koordinat Kartesius. Nah, di sini akan kita bahas tentang posisi relatif benda terhadap acuan tertentu dan garis lintang dan garis bujur. Tujuannya adalah yang pertama memahami cara menentukan posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Yang kedua, mampu menentukan posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Yang ketiga, mampu memahami posisi garis lintang dan garis bujur pada peta melalui koordinat Kartesius. Nah, ada yang tahu apa itu titik acuan? Titik acuan itu adalah atau bisa kita titik acuan atau bisa disebut juga sebagai titik asal atau titik mula-mulanya. Titik mula-mulanya. Di mana titik itu perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Memahami posisi relatif sebuah titik. Nah, jika titik acuannya itu ada di 0,0, maka koordinat titik A, B, dan C berturut-turut adalah, acuannya di sini nih. Maka kalau kita lihat dari gambar, titik A-nya ada di 1, kemudian ke atasnya 2, 1,2. Titik B-nya berarti 1, 2, 3, 3, ke atasnya berapa? 1, 2, 3, berarti 3,3. Titik C-nya berarti dia ke bawah, ke kanan dulu deh, 1, 2. Sorry, titik C di sebelah sini. Titik C ada di sebelah sini, maka dia ke kiri, -1, -2. Ke atasnya dia 1. Ini positif atasnya. Jadi, -2,1. Lalu, bagaimana titik acuannya adalah 1,2? Nah, titik acuannya adalah di 1,2 di sini nih. Ini titik acuannya. Kemudian, kalau kita mau melihat B, berarti kita tinggal 1, 2. Ke atasnya 1. Berarti berubah menjadi 2,1. Itu kalau titik acuannya di A. Kalau titik acuannya di A, kita mau ke C. Berarti kita ke kiri. -1, -2, dan -3. Oke. Kemudian ke bawahnya 1 atau -1. Oke, sorry. -3,1. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, tergantung titik acuannya itu di mana. Cara menentukan posisi relatif sebuah titik. Nah, yang pertama bisa kita menggunakan cara manual. Nah, ia harus berpindah dari ke arah horizontal. Horizontal itu berarti kanan atau kiri. Dan melanjutkan ke arah vertikal atau atas atau bawah. Jadi, posisi relatif titik B terhadap titik A adalah 2,1. Nah, ini kan titik acuannya kan tadi A ya, yang ini. Nah, dia mau ke B, tinggal 1, 2, ke kanannya 2, kemudian ke atasnya 1, jadi 2,1. Oke. Itu adalah menggunakan cara manual. Nah, sejauh 2 langkah, ke atasnya dia sejauh 1 langkah. Nah, bagaimana jika kita menggunakan rumus? Nah, tinggal kita jumlahkan. Misalnya, titik relatifnya titik B, yaitu X, Y terhadap si A. A-nya bisa kita misalkan XA, YA adalah XR, YR. Jadi, kalau kita mencari XR, YR, yaitu titik relatifnya, tinggal kita jumlahin tinggal kita X dikurang XA.
Terus Y-nya berarti Y dikurang YA. Jadi posisi relatif titik B, X, Y terhadap titik acuan A, XA, YA adalah X dikurangin XA, Y dikurangin YA. Nah, contohnya, nah, di sini ada posisi relatif titik P, X-nya 2, Y-nya min 3 terhadap titik Q-nya 5, min 8. Jadi, P itu X, Y karena posisi relatif. Jadi, 2, min 3. Nah, titik acuannya adalah XA dan YA-nya 5, min 8. Nah, maka posisi relatifnya tinggal kita kurangin rumusnya yang ini tadi kan. XR sama dengan X dikurang XA. X-nya 2, XA-nya 5. Maka 2 dikurang 5 adalah min 3. Kemudian Y-nya Y dikurang YA. Y-nya min 3 dikurang min 8. Min ketemu min jadi plus. Min 3 tambah 8 adalah 5. Maka titik posisi relatif P terhadap Q adalah min 3,5. Oke, next kita bahas tentang garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang adalah garis maya yang melingkari bumi. Nah, kita bisa sebut lintang utara, lintang selatan. Nah, garis lintang yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Kalau lintang selatan berarti berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Garis bujur yang ditarik dari kutub utara hingga selatan. Nah, garis bujur, ada bujur barat, ada bujur timur. Bujur barat itu yang berada di sebelah barat kota Greenwich. Nah, kalau bujur timur berada di sebelah timur kota Greenwich. Oke. Nah, ini kita kombinasi garis lintang dan garis bujur dapat dianalogikan dengan sistem koordinat Kartesius. Nah, garis lintang sebagai sumbu X dan garis bujur sebagai sumbu Y. Oke. Contoh, ini yang posisi relatif. Titik A 4,2 terhadap titik B 7,2. Berarti X-nya adalah 4, Y-nya adalah 2. Acuannya yaitu di B, XA-nya 7, YA-nya 1. Maka posisi relatifnya X dikurang XA. Berarti 4 kurang 7 min 3. Kemudian 2 dikurang 1 adalah 1. Maka jawabannya adalah min 3,1. Nah, di sini posisi relatif titik A terhadap titik acuannya B. Maka 4, min 7 adalah 6,3. Koordinat titik A adalah nah di sini udah ada posisi relatifnya di sini. Nah, kita tanya titik awalnya berapa titik A-nya. Sedangkan acuannya 4, min 7. Berarti XY-nya yang dicari. XA-nya 4, YA-nya min 7. XR-nya adalah 6. Berarti caranya tinggal masukin ke rumusnya XR sama dengan X min A. 6 sama dengan X dikurang 4. Berarti ini si min 4-nya pindah ke kiri. Jadi 6 ditambah 4 sama dengan X. 6 ditambah 4, 10. Oke. Kemudian YR juga. YR-nya adalah 3. Nih. Maka Y dikurang min 7. Berarti 3 sama dengan Y ditambah 7. Ini jadi plus. 7 pindah ke kiri. Jadinya 3 dikurang 7 sama dengan Y. 3 dikurang 7 min 4. Sehingga Y-nya adalah min 4. Jawabannya 10, min 4. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, teman-teman silakan
Kerjakan di buku paket halaman 46. Tentukan letak Kabupaten Semarang. Nah, kira-kira ada di bagian mana Semarang? Nah, teman-teman kerjakan latihannya. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Untuk mengakhirinya, Bunda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.